Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sekaligus akan mendemonstrasikan proyek 1. Di sini kami membuat aplikasi sistem kasir percetakan digital printing berbasis web yang terdiri dari kelompok saya sendiri, Andri Firmansyah, Fatihatul Musliha, Indra Nurcita, Naufal Anugrah Alam, Sridia Wulandari. Kami bekerja sama dengan mitra percetakan digital printing yang bernama Haji Selamet Digital Printing yang melayani spanduk, stiker, one-way, stempel, nota, dan lain-lain yang berlokasi di Jalan Mayor Dasuki depan SPBU Jatibarang, Indramayu. Lanjut ke latar belakang. Percetakan Haji Selamet Digital Printing adalah bisnis dalam bidang jasa percetakan yang sangat penting bagi dunia bisnis. Misalnya saja, dalam pembuatan iklan, mempromosikan produk, melalui media cetak dalam bentuk apapun, di mana perusahaan tersebut menangani pembuatan baligo, spanduk, stiker, banner, dan lain-lain. Percetakan Haji Selamet Digital Printing merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa percetakan. Lokasi yang berada di Jatibarang, Indramayu. Pada perusahaan percetakan Haji Selamet Digital Printing, masih banyak permasalahan dalam hal pemanfaatan teknologi yang belum dipergunakan secara maksimal. Misalnya, dalam pengolahan dan pembuatan laporan-laporan transaksi yang masih dilakukan dengan manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga hal ini dirasa sangat tidak efektif dan efisien. rumusan masalah. Permasalahan yang dihadapi dalam jasa percetakan pada Haji Selamet Digital Printing adalah sistem pengolahan data jasa percetakan saat ini masih dilakukan secara manual. Pada keadaan sekarang, sistem secara manual kurang mendukung karena sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan jumlah pesanan percetakan karena pengolahan data masih dilakukan dengan cara manual. Penyajian laporan yang terlambat atau tidak tepat waktu dan kurang keakuratan data sehingga informasi yang disampaikan kepada pemimpin dapat melakukan kesalahan dalam pencatatan dan penyajian laporan hasil penjualan dapat tidak akurat. Batasan masalah. Batasan masalah dalam sistem kasir percetakan digital printing berbasis web adalah sistem ini hanya dapat diakses di Selamet Digital Printing. Yang terlibat dalam penggunaan sistem ini hanya admin. Pembahasan hanya mencakup sistem pemesanan, pengambilan, dan jadwal produksi. Dalam pembayaran harus dilakukan di tempat atau tunai, tidak dilakukan dengan transfer. Pengambilan barang harus dilakukan langsung ke tempat percetakan dengan disertai nota untuk tanda bukti. Sebelumnya di sini saya Andri Firmansyah. Kemudian di sini ada tujuan penelitian ini atau pembuatan aplikasi sistem kasir percetakan digital printing berbasis web dimaksudkan untuk membentuk sistem kasir yang baru yang lebih terkomputerisasi menggantikan sistem yang lama. Penulis bermaksud memberikan masukan dengan perancangan aplikasi sistem ini untuk menyajikan kasir yang cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan pembuatan proposal yang tepat waktu, yang akan memudahkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemimpin perusahaan dan pengawasan terhadap perusahaan akan lebih mudah. saya Naufal Anugrah Alam. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem kasir memudahkan dalam melakukan pemesanan barang dan perhitungan biaya yang diberikan kepada konsumen. 2. Untuk memudahkan kasir dalam pengambilan barang kepada konsumen dengan diberikan identitas yang akan diambil. Di sini saya Naufal Anugrah Alam mendapatkan domtir yaitu membuat database sesuai dengan domtir saya
ketahuan tata bahasa dengan digital printing. Di dalam tata bahasa tersebut terdapat 7 tabel, yaitu TP Bara, nama kode bara, nama bara, satuan harga beli, stok harga jual, profil keterangan, TP karyawan, nama kode karyawan, nama, alamat, telepon, email, level, nama lain, manufaktur, tanggal, nama supplier, kode barang, stok, tempe penjualan, lain, kode penjualan, tanggal penjualan, lain, karyawan, bayar kembali, tempe penjualan detail, nama kode penjualan, lain, kode barang, jumlah, diskon, potongan, total, TP supplier, nama lain, nama supplier, telepon, alamat, user, nama lain, user, nama, password, level. IRD pada aplikasi ini diantaranya ada beberapa entitas dan atribut. Entitas, kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik atau saling berbeda. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut dengan atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Yang masing-masing entitas memiliki atribut yang berbeda-beda. Pastinya, pada entitas admin memiliki atribut ID, username, nama, dan level. ID ini sebagai primary key. Lalu ada entitas karyawan. Entitas karyawan memiliki atribut ID karyawan, nama, alamat, telepon, email, dan level. ID karyawan ini sebagai primary key. Entitas pembeli. Entitas pembeli memiliki atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon pembeli. Dan ID pembeli ini sebagai primary key. Relasi transaksi diberikan beberapa atribut, diantaranya ada ID transaksi, kode barang, ID karyawan, tanggal penjualan, harga, dan ID pembeli. ID transaksi ini sebagai primary key. Lalu ada entitas barang. Entitas barang ini memiliki atribut kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, stok, profit, dan keterangan. Kode barang ini sebagai primary key. Lalu ada supplier. Supplier ini memiliki atribut ID supplier, nama supplier, telepon, dan alamat. ID supplier ini sebagai primary key. Hubungan antara entitas satu ke entitas lain di dalam IRD terdiri dari 3 relasi, yaitu diantaranya ada relasi one-to-one atau 1 ke 1. Yang kedua ada one-to-many, 1 ke banyak. Yang ketiga ada many-to-many, banyak ke banyak. Menghubungkan antara entitas satu ke entitas lain di dalam IRD sendiri memiliki 3 relasi yang sudah pasti akan digunakan, di antaranya adalah one-to-one, 1 ke 1, one-to-many, 1 ke banyak, dan many-to-many, banyak ke banyak. One-to-one, setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi satu dengan entitas lain. Contohnya, admin dan supplier, one-to-one. Admin dan barang, one-to-one. Admin dan karyawan, one-to-one. One-to-many, hubungan antara entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya, karyawan melayani pembeli, one-to-many. Many-to-many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain. Begitupun sebaliknya. Contohnya, pembeli
melakukan transaksi pada barang. Saya Indra Nurcita akan menjelaskan tentang flowchart admin. Diawali dengan mulai, kemudian login admin. Di login admin itu memasukkan user dan password. Jika user password salah, akan muncul peringatan user atau password salah dan kembali ke tampilan login. Jika user dan password benar, akan tampil ke bagian menu dashboard. Di bagian menu dashboard, admin hanya bisa mengolah data master dan transaksi. Data master, kita bisa mengolah data karyawan, data supplier, data barang, dan pembelian. Di bagian data tersebut, kita bisa menginputkan data, mengubah data, dan menghapus. Jika menginputkan data, otomatis data langsung akan tersimpan. Jika diubah, pilih data yang dirubah. Terus proses akan diubah terus kembali disimpan. Jika data hapus, pilih data yang akan dihapus. Otomatis data yang dipilih akan terhapus. Lalu kita merujuk ke bagian transaksi. Transaksi ada dua ini, penjualan dan pembelian. Jika pembelian, otomatis akan tersimpan ke data barang, data penjualan, penjualan, kemudian kerelaikan transaksi dan laporan. Kemudian di sini ada pembuatan flowchart existing system. Di sini ada customer, dia melakukan order. Di bagian kasir menerima orderannya. Di bagian desain dia melakukan desain, kemudian cetak. Dan setelah itu kasir melakukan cetak pembayaran, kemudian melakukan laporan keuangan kepada pimpinan, dan pimpinan pun menerima laporan keuangan dari kasir dan kembali lagi ke kasir telah melakukan cetak pembayaran. Si customer pun melakukan pembayaran, kemudian terima hasil cetakan dan selesai. Customer pun menerima barang yang ia order. Adapun di sini flowchart, proposal system, di sini dia customer, dia melakukan pemesanan, kemudian si customer service ini dia menerima pesanan dari customer, kemudian di bagian desain ini dia melakukan desain sesuai perintah customer atau pesanan dari customer, kemudian di bagian printing ini dia melakukan cetak hasil desain, kemudian di bagian printing ini dia melaporkan kepada kasir jikalau pesanannya sudah selesai, dan kemudian si kasir ini pun memberitahu kepada customer jikalau pesanan sudah selesai, dan customer pun melakukan pembayaran, dan setelah pembayaran customer pun mengambil pesanan yang sudah ia order kepada customer service. Setelah menjelaskannya di PPT, di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi sistem kasir percetakan digital printing berbasis web. Sebelumnya di sini saya Andri Firmansyah. Subjek saya dalam pembuatan aplikasi ini yaitu membuat tampilan login, tampilan user, dan register. Pertama-tama di sini ada tampilan login. Di bagian login ini kita harus memasukkan username dan password. Sebelum kita melakukan login, kita lihat database terlebih dahulu. Di sini ada tabel bernama user dan ini datanya. Data ini untuk login yang berupa username dan password. Data yang pertama ini data yang kita inputkan secara paksa di dalam database. Kemudian di data yang kedua ini data yang dilakukan dengan register. Di sini ada password ini kita di source code-nya menggunakan password hash bawaan dari Sublime karena menurut saya lebih aman daripada MD5. Kita lanjut ke halaman login lagi. Jika tidak ada akun yang terdaftar sehingga tidak dapat akses sebagai admin, harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita lakukan registrasi.
Di sini nama-nama ini menyesuaikan field-field yang ada di database. Di sini ada username, name, password. Kita masukkan username. Passwordnya 12345. Ininya levelnya kasir. Oke guys, terbaru telah ditambahkan dan datanya akan ke database. Kita lihat. Nah, di sini udah ada database yang kita inputkan tadi. Kita kembali. Kita login dengan data yang sudah data yang terbaru. Passwordnya setelah login berhasil akan menuju menu utama atau halaman utama dari programnya. Nah, di sini ada halaman home, halaman utama. Saya Sridia Wulandari. Jobdesk saya di sini yaitu membuat data master, di mana data master ini adalah data yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan proses pada pengolahan data dalam sebuah aplikasi. Di data master ini terdapat data karyawan, data supplier, dan data barang. Data karyawan, di mana data karyawan ini adalah data-data karyawan yang ada pada mitra tersebut. Kita bisa menambahkan datanya, tambah data, misalkan nama, Sridia Wulandari, alamat, Indramayu, nomor telepon, email, level, sebagai kasir, simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Data tersebut akan muncul di bagian tabel. Sridia Wulandari, alamat Indramayu, nomor telepon, email, dan level. Kita bisa mengedit data tersebut. Edit. Misalkan kita mau merubah alamat menjadi Cirebon. Simpan. Data berhasil diedit. Dan alamat tadi yang Indramayu menjadi Cirebon. Kita bisa menghapus datanya. Delete. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Data berhasil dihapus. Lanjut ke data supplier, di mana data supplier ini sebagai pemasok barang, orang yang memproduksi barang. Kita bisa menambahkan data, tambah data, nama supplier, nomor telepon, alamat, simpan. Data berhasil disimpan. Akan muncul di bagian tabel, PT Slamet, nomor telepon, alamat. Kita bisa mengeditnya. Misal kita mengedit nomor telepon. Dan mengedit alamat. Simpan. Data berhasil diedit. Data di sini akan berubah. Yang tadinya alamat Jakarta menjadi Bandung. Dan kita bisa menghapus datanya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Data berhasil dihapus. Lanjut ke data barang, di mana data barang ini adalah barang-barang yang tersedia di mitra tersebut. Kita bisa tambah data. Kode, nama barang,
satuan, stok, harga beli, harga jual, di mana profit ini adalah harga beli, harga jual dikurangi harga beli. Keterangan simpan. Data berhasil disimpan akan muncul di tabel. Kita bisa mengedit. Misal kita mau mengedit stok menjadi 50. Simpan, data berhasil diedit. Dan kita bisa menghapusnya. Delete. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Data berhasil dihapus. Oke. Job desk saya di sini adalah transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Di sini terdapat tampilan transaksi penjualan. Langsung saja kita demonstrasikan. Di sini ada kode transaksi, di sini otomatis ya. Kita langsung aja. 101 ini diambil dari ID barang. Nah, di sini akan otomatis harga barang muncul secara otomatis dari tabel barang. Kita langsung misal 1 diskon, kita nolkan saja, otomatis akan muncul. Lalu kita tambahkan. Nah, akan tampil. Coba lagi kita 100 2 misal 2 dengan diskon 0, tambahkan, akan tampil lagi. Lalu di sini ada nama karyawan ya, penanggung jawab. Lalu kita bulan, total sudah otomatis sesuai dengan jumlahnya. Lalu kita bayar dengan harga 200. Nah, akan ada tampilan kembali. Kita print out. Berhasil. Nah, kita tinggal cetak aja atau save. Saya Fatihatul Musliha. Job desk saya dalam pembuatan aplikasi ini yaitu membuat data laporan penjualan dan data laporan pembelian. Yang pertama, saya akan menjelaskan laporan penjualan. Pada laporan penjualan ini diambil dari transaksi penjualan. Di sini yaitu ada nomor, tanggal, nofaktur, jumlah, harga jual, dan aksi. Pada tanggal ini yaitu saat melakukannya transaksi penjualan. Nofaktur di sini yaitu nomor transaksi penjualan. Jumlah ini yaitu jumlah transaksi barang ketika dipesan pada saat transaksi penjualan. Di sini ada harga jual. Harga jual di sini yaitu harga barang yang dijual. Selanjutnya ada aksi. Terus ada aksi yaitu ada view detail. Ada aksi yaitu ada view detail. Dalam view detail ini yaitu ada view detail ini yaitu ada data laporan penjualan. Ini merupakan data yang sudah tersimpan pada laporan penjualan ketika kita melakukan transaksi penjualan. Ketika ingin membuat data laporannya, kita pilih bulan yang ingin dibuat data laporannya. Misalnya kita pilih Januari. Kita cetak data laporan penjualan selama bulan Januari.
dan ini merupakan hasil laporan pada bulan Januari. Saya Fatihatul Musliha. Job desk saya dalam pembuatan aplikasi ini yaitu membuat data laporan penjualan dan data laporan pembelian. Yang pertama, saya akan menjelaskan laporan penjualan. Pada laporan penjualan ini diambil dari transaksi penjualan. Di sini yaitu ada nomor, tanggal, nofaktur, jumlah, harga jual, dan aksi. Pada tanggal ini yaitu saat melakukannya transaksi penjualan. Nofaktur di sini yaitu nomor transaksi penjualan. Jumlah ini yaitu jumlah transaksi barang ketika dipesan pada saat transaksi penjualan. Di sini ada harga jual. Harga jual di sini yaitu harga barang yang dijual. Selanjutnya ada aksi. Terus ada aksi yaitu ada view detail. Dalam view detail ini yaitu ada data laporan penjualan. Ini merupakan data yang sudah tersimpan pada laporan penjualan ketika kita melakukan transaksi penjualan. Ketika ingin membuat data laporannya, kita pilih bulan yang ingin dibuat data laporannya. Misalnya kita pilih Januari. Selanjutnya yaitu ada laporan pembelian. Pada laporan pembelian ini yaitu ada nomor, nofaktur, tanggal, dan aksi. Nofaktur di sini yaitu nomor bahan yang ingin dibeli ketika stok bahan habis. Selanjutnya ada tanggal. Tanggal di sini yaitu tanggal pembelian barang. Selanjutnya ada aksi. Aksi di sini yaitu ada view detail. View detail di sini yaitu ketika ingin membuat laporan pembelian, maka klik view detail untuk mengetahui laporan pembeliannya. Dan pada data laporan pembelian yaitu ada nomor, supplier, nama barang, dan stok. Supplier di sini yaitu PT yang memproduksi bahan atau barang yang ingin kita beli. Di sini ada nama barang. Ini adalah nama barang yang ingin kita beli atau nama bahan yang ingin kita beli. Di sini ada stok. Stok di sini yaitu stok barang yang tersedia. Ketika ingin mencetak data laporan pembelian, maka kita pilih bulan yang ingin dicetak data pembeliannya. Misal kita ingin mencetak data laporan pembelian pada bulan Januari. Kita pilih bulan Januari. Selanjutnya kita klik cetak. Dan ini adalah laporan hasil pembelian. Laporan hasil penjualan pembelian selama bulan Januari. Lanjut ke job desk saya yaitu tampilan user. Di sini ada tampilan user. Pada tampilan user ini berisi data hak akses untuk admin. Di tampilan user ini kita bisa menambahkan, bisa mengedit, dan bisa menghapus. Di sini kita akan menambahkan data hak akses untuk admin. Di sini ada tombol lempar data. Kemudian kita inputkan username, passwordnya, akunnya kasir.
Setelah semua terisi dan ketika kita klik simpan ini, maka password ini akan otomatis terenkripsi. Kita simpan. Kemudian kita ke database untuk melihat apakah sudah terenkripsi. Nah, di sini data terbaru ini yang kita sudah inputkan tadi, passwordnya terenkripsi. Kita lanjut ke sini. Kemudian kita melakukan edit pun akan sama ketika kita mengubah passwordnya. Akan otomatis terenkripsi. Kita simpan. Kemudian kita lihat. Akan terenkripsi. Karena semua programnya sudah dijelaskan, langkah terakhir kita melakukan logout. Pada logout ini artinya session kasir telah berakhir atau musnah. Karena dalam source code-nya kita menggunakan sessionnya mengambil dari kasir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.